berserah di hadapan Tuhan. Topang kami dengan kuasa-Mu, layakkan kami sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa. Jemaat yang berdiri di atas batu karang, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa Tuhan sangat merindukan jemaatnya dapat berdiri di atas batu karang? Dan siapakah batu karang itu? Dan bagaimanakah supaya jemaat Tuhan boleh berada di atas batu karang? Kita pada kesempatan ini akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema jemaat yang kokoh. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami boleh mengenal Engkau, Allah Mesias yang telah menebus hidup kami. Dan kami sungguh mengerti Tuhan kerinduan-Mu. Engkau sungguh merindukan supaya kami gereja Tuhan dapat berdiri di atas batu karang yang teguh, yang kokoh, supaya kami terus dapat mengikuti Tuhan sampai kapanpun. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami tahu bahwa hidup kami tidak cukup dari roti saja, tetapi hidup kami juga harus melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus ajari kami supaya kami mendengar seperti seorang murid, mau belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus diteguhkan oleh Tuhan iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah sepenuhnya untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sama-sama kita membuka kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20, dengan judul di penutup ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah jemaat yang kokoh. Jadi satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus adalah
jemaatnya boleh berdiri di atas batu karang yang teguh. Kokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kuat terpancang di satu tempat, tidak mudah bergeser, tidak mudah bergoyang, meskipun panas terik matahari, meskipun hujan, meskipun badai, tetap berdiri kokoh. Itulah yang dirindukan Tuhan, buat jemaatnya dapat berdiri di atas batu karang yang teguh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk sampai di titik apa yang dirindukan Tuhan, menjadi sebuah jemaat, menjadi sebuah gereja yang berdiri teguh di atas batu karang, ini bukan sesuatu yang gampang. Bagaimana kita dapat berdiri di atas batu karang yang kokoh ini? Paling tidak kita akan belajar bagaimana kita gereja, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dapat berdiri di atas batu karang yang teguh. Paling tidak yang pertama, saudaraku, kita perhatikan di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan Petrus akan siapakah Yesus ini menjadikan dia memiliki iman seperti halnya batu karang yang kokoh. Dan selanjutnya Tuhan berkata apa? Di atas batu karang ini, di atas pernyataan imannya itulah Tuhan mau membangun gerejanya, jemaatnya untuk berdiri. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa teman yang ikut mendengarkan renungan kita pada saat ini. Halo Om Danang, Om Daniel, Yapi, Bu Eni, dingin. Halo Om Abed, gimana? Capek? Luar biasa. Dari Bulung sampai ke Jepara luar biasa ya. Luar biasa. Penuh perjuangan. Tetap semangat. Halo Mbak Yu, tetap semangat. Kena batu karang tadi? Iya, apa-apa. Itu bagian pelayanan ini. Halo Rido, gimana? Tertukang apanya? Kaki. Ya. Memang mengikut Tuhan harus siap membayar harga. Ikut pangan aja bayar harga ya kan, apalagi ikut Tuhan. Oke, satu hal mau saya tanyakan kepada teman-teman semua. Siapa yang mau saya tanyakan ya? Om Ahyu, menurut jenengan, siapakah Yesus itu? Oke? Juru selamat. Muhammad. Yesus adalah gembala. Gembala. Terhido. Sama. Juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Menurut Om siapakah Yesus menurutmu? Menurut pengalamanmu? Menurut apa ya? Perjalanan imanmu bersama dengan Dia selama ini, kau mengenal Dia seperti apa? Siapakah Yesus menurutmu? Yesus memberikan kesehatan. Dan Yesus memberikan kesehatan. Yesus sumber berkat. Jangan melihat kata orang, tapi menurutmu siapakah Yesus sebenarnya? Harus ada, mutlak ada. Kalau tidak ada Yesus, kamu berarti bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Menurut siapakah Yesus? Ya. Menurut Dek Bu ini, siapakah Yesus? Yesus adalah sumber kekuatan dan juru selamat. Ya. Di atas pengakuan iman teman, Yesus mau membangun gerejanya. Ketika engkau memahami bahwa Yesus itu adalah juru selamat, apakah engkau mau menukar Yesus dengan yang lain? Ketika ada orang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian, ayo tinggalkan Yesus, tak kasih berlian, maukah kamu? Gimana Om Ayu, Om Rido yang mengatakan Yesus adalah juru selamat? Tidak mau ditukar.
Tidak mau dibuka. Itu sumber berkat. Ketika Om Danang tahu bahwa Yesus adalah sumber berkat, apakah engkau pernah berpikir untuk meninggalkan Yesus dalam hidupmu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Om Abed, bagaimana dengan dirimu? Tidak. Soalnya Tuhan itu berharga buat saya. Mau tetap setia sampai mati buat Tuhan? Mau. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pikir Om Daniel DAP, DNI pun pemikirannya sama, bahwa Yesus begitu sangat berartinya bagi mereka. Dan di atas pengakuan iman seperti itulah Tuhan Yesus mau membangun gerejanya. Seperti halnya Petrus, ketika dia memiliki pemahaman, memiliki iman bahwa Yesus itu lebih dari sekedar guru, tapi Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dikatakan apa? Yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan berkata apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pengakuan Petrus bukan dari hatinya, pengakuan Petrus bukan dari inteleknya, pengakuan Petrus berasal dari Bapa sendiri, Allah di surga. Bagaimana kasih karunia Allah memenuhi Petrus sehingga dia boleh mengenal Yesus adalah Mesias. Seperti teman-teman semua pada kesempatan ini, kalian memahami Yesus seperti apa, itu bukan karepmu dewe, tetapi Roh Kudus yang menuntun, memberikan pengertian kepada teman-teman semua. Jadi Yesus Kristus Tuhan merindukan bahwa gerejanya dibangun di atas batu karang, di atas pengenalan akan dirinya yang adalah batu karang, yang dimana Yesus itulah Sang Mesias itu, anak Allah yang hidup itulah. Tuhan sungguh rindu di atas dasar iman pengenalan kepadanya yang seperti inilah gerejanya boleh tumbuh, dibangun di atasnya. Saudaraku, sama seperti halnya ketika kita membangun rumah, yang terpenting adalah bagian fondasi. Ketika fondasi Anda membuat rumah itu sangat kuat, ada banyak cakar ayam, ada banyak adukan semen dan pasir yang cukup pas, ada besi di dalamnya menjadikan fondasi rumah Anda menjadi sangat kuat, maka untuk membangun di atasnya kita tidak akan pernah ragu-ragu. Kenapa? Dasarnya sudah cukup kuat. Demikian halnya saudara, Tuhan tidak mau sembrono membangun jemaat. Dia rindu jemaatnya benar-benar dibangun di atas batu karang yang kokoh. Siapa batu karang itu? Yesus Kristus Tuhan itu, Sang Mesias itu. Dia adalah anak Allah yang hidup itu. Jadi saudaraku, pengenalan akan Tuhan ini sangat paling penting di dalam hidup kekristenan kita. Kalau kita belum mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya saudara, kita tidak akan pernah bisa dibangun di atas dasar. Pengenalan kepada Tuhan inilah yang menjadi dasar kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman seperti Petrus, saudara, apapun yang terjadi, badai kehidupan seperti apapun tidak akan mampu menggoncangkan iman kita. Saudara, dunia ini kacau. Dunia ini berubah-ubah. Dunia ini penuh dengan kegelapan dosa. Kalau gereja Tuhan tidak berdiri di atas batu karang, sama halnya hidup kita sebagai orang Kristen seperti kertas ini. Akan mudah tertiup angin pengajaran dunia. Akan mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Akan mudah sekali mengalami kebimbangan dalam kehidupan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita memiliki dasar pengenalan yang kuat siapakah Yesus itu, maka hidup kita sebagai orang percaya sama halnya seperti kertas yang kabur kanginan, yang terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, yang akan mudah tersesat oleh macam-macam pengajaran ragi, pengajaran dunia ini. Seperti yang Yesus katakan,
Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Di dunia ini banyak doktrin, banyak pengajaran-pengajaran. Dan kalau kita tidak memiliki dasar pemahaman yang kuat siapakah Yesus, maka kita akan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengajaran. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang memiliki peran untuk menyelamatkan, yang memiliki peran untuk benar-benar menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Yesus adalah anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Hidup ini sekali, saudara. Milikilah paugeran hidup yang benar-benar hidup. Jangan menyembah kepada Allah yang mati, tapi sembahlah Allah yang hidup. Siapa dia? Isa Al-Masih, Allah Rohullah. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias. Saudara dikasih Tuhan, ironis, banyak orang yang katanya Kristen, bertahun-tahun mengikut Tuhan, bertahun-tahun KTP-nya tertulis beragama Kristen, tetapi pengenalannya akan Tuhan masih banyak yang dangkal. Masih banyak orang-orang yang katanya Kristen beranggapan bahwa Yesus itu sama halnya seperti dukun. Ketika dia sakit, ketika dia ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Kemudian ketika masalahnya selesai, dia pergi dari Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih memahami Yesus itu adalah sepertinya Yesus itu adalah budaknya. Yesus itu sama seperti kacungnya, babunya. Kenapa? Seringkali orang Kristen hanya datang kepada Yesus dengan membawa segebok proposal, permohonan, permintaan, dan egois ingin supaya permintaannya itu, keinginannya itu dipenuhi oleh Tuhan. Begitu gampangnya dia suruh Tuhan, aku mau ini Tuhan, kamu harus lakukan. Aku mau ini Tuhan, kamu harus lakukan. Tuhan baginya hanyalah pesuruh, Tuhan baginya hanyalah budak. Dan masih banyak orang Kristen yang seperti itu, tanpa memiliki dasar pengenalan yang benar siapakah Yesus Kristus itu. Saudaraku, tanpa dasar pengenalan akan Tuhan yang benar, kita tidak akan mampu berdiri di atas batu karang. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat harus benar-benar tahu akan hal ini. Jika memang demikian, maka kita bisa bertumbuh menjadi sebuah komunitas atau jemaat yang kokoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan ini akan mengubah hidup kita. Mesias adalah sang pembebas. Membebaskan kita dari apa? Jelas, membebaskan kita dari penderitaan, sakit penyakit, dan juga bahkan membebaskan kita dari kematian. Tiga hal ini, sakit penyakit, penderitaan, kematian, itu dampak daripada dosa. Dan ketika Mesias, Allah, saya dan panjenengan semua di tempat ini, itu membebaskan kita dari tiga hal ini. Bahwa dosa itu benar-benar akan mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kita menderita, dan pada akhirnya membuat kita merasakan kematian. Tetapi pada akhirnya Yesus Sang Mesias datang dalam hidup kita dan membebaskan kita dari hal itu. Tentu hal ini akan membuatkan hidup kita semakin bersuka cita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja akan mengalami transformasi atau perubahan hidup dalam hidup saya dan saudara. Jadi dunia ini melihat gereja bukan gedungnya. Tidak peduli mau tingkat berapa gedung gereja yang ada. Tidak peduli mau pakai AC merek apa gereja yang ada. Tidak mau pakai merek keramik apa gereja yang ada. Dunia tidak melihat gedung gereja. Tetapi yang
Dunia lihat gereja adalah orang-orang yang ada di dalam gereja. Panjenengan semua inilah gereja, saya gereja. Jadi dunia akan melihat hidup Pak Slamet, Om Danang, Rido, Om Abed, Om Wahyu, Om Daniel, Api, Weni. Dunia akan melihat kehidupan kita seperti apakah kehidupan kita ketika kita sudah mengenal Mesias. Jadi benarkah ada perubahan hidup itu? Sebagai bentuk rasa syukur kita, pengenalan kita akan Mesias. Apakah setiap orang Kristen yang dulunya pemarah, pemalas, pendusta, penjilat, penzinah, pembohong, pemabuk, pencuri, penjudi, pengkhianat, apakah benar-benar ada perubahan menjadi ke arah yang lebih baik atau masih sama seperti itu? Jadi inilah yang dilihat dunia. Dan seharusnya kita mengalami perubahan hidup. Kalau ada orang Kristen belum mengalami perubahan hidup, masih pemalas, masih penzina, masih pemabok, masih jadi perampok, berarti saya meragukan pengenalannya akan diri Mesias. Jadi pastinya ketika kita mengalami pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Mesias, pasti kita akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, untuk menjadi jemaat Kristus yang kokoh, mau tidak mau yang harus kita lakukan sebagai gereja adalah mau mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sang kepala gereja. Siapa sang kepala gereja, Om Danang? Tuhan Yesus Kristus, sang Mesias itu, sang batu karang itu sendiri. Kalau kita mau mengikuti apa yang diinstruksikan Tuhan, kalau kita semua gereja ini mau taat akan apa yang dikatakan Tuhan, saya percaya gereja, jemaat akan semakin mengalami kekokohan dalam hidupnya. Kenapa kok saya bisa berkata demikian? Ya, karena ketika kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, disitulah ada penyertaan Tuhan. Amin. Disitulah nanti akan ada kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kalau kita tidak ikut instruksinya Tuhan, kalau kita justru melawan apa yang dikatakan Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Om Daniel dari Kalimantan, apakah banyak pengalaman spiritual yang jenengan dapatkan di sana? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Rido dari Kalimantan, ada banyak pengalaman dengan Tuhan di sana. Ketika jenengan berdua diutus ke Kalimantan dan benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti instruksi Tuhan, saya percaya ada banyak mujizat, bahkan ada banyak kuasa Allah yang jenengan berdua rasakan. Bahkan teman-teman yang di Bulung Jangkring, ketika kalian benar-benar mengandalkan Tuhan, mengikuti instruksi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Om Danang merasakan, Om Slamet merasakan, luar biasa. Kita akan semakin dibangun kerohanian kita ketika kita mengikuti instruksi-instruksi Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan kita mau tetap taat dengan apa yang dikatakannya. Om Wahyu merasakan bagaimana mujizat kuasa Tuhan melawat hidupmu? Ya, saya percaya setiap gereja, setiap jemaat yang benar-benar mau mengikuti instruksi Tuhan, dia akan mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Bahkan ketika kita mengambil sebuah frame video seperti ini pun kemarin kita juga banyak pengalaman spiritual, benar kan? Dan itu semakin memperkaya pengalaman kita dengan Tuhan, bagaimana dahsyatnya Tuhan dan betapa tidak dahsyatnya kita ketika kita mengabaikan Tuhan, benar nggak? Kita akan semakin dikokohkan iman kita, kita akan semakin dikuatkan iman kita, sehingga kita pun akan semakin benar-benar merasakan bagaimana Allah itu menyertai dalam setiap kehidupan saya dan saudara semua. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diinstruksikan Tuhan dalam perikop yang kita lihat pada saat hari ini, yang diinstruksikan Tuhan adalah, misinya Tuhan adalah tetap satu, misi Allah. Pergilah, terus apa dikatakan? Jadikanlah semua bangsa apanya Tuhan? Muridku. Misi dari setiap gereja, entah apapun nama misinya, tetap bersumber dari misi Allah ini. Bagaimana kerinduan Allah, amanat agung ini dilaksanakan setiap gereja.
Dan kembali saya katakan, gereja bukan gedungnya. Gereja adalah saya, panjenengan, semua ini gereja. Dan tugas itu ada di pundak kita semua. Saudara dikasihi Tuhan, Allah mau kita ambil bagian dalam apa yang dirindukan Tuhan. Instruksi Tuhan adalah pergilah. Kita tidak bisa berdiam diri. Artinya ada sesuatu action yang harus kita lakukan. Pergi itu action, tidak diam di tempat. Tidak Tuhan katakan diam, enggak, tapi pergi, artinya pergi. Ada action yang real yang kita lakukan untuk menjadikan bangsa ini murid Tuhan. Ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya Tuhan memberikan instruksi, perintah, tetapi Tuhan juga menjadikan instruksi perintahnya ini tidak hanya sekedar perintah, tetapi bagaimana gerejanya juga diperlengkapi dengan apa? Kuasa. Ketika Petrus diberi kepercayaan Allah membawa kunci kerajaan surga, maka Petrus benar harus membuka pintu surga. Tetapi terlebih dari itu, dia harus membawa banyak orang masuk ke dalam surga. Dan kuasa surgawi juga akan mengikuti Petrus. Dikatakan, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Artinya ketika Petrus mengatakan kamu diselamatkan, maka di surga pun akan mengatakan dia selamat. Ketika Petrus mengatakan kamu tidak selamat karena menolak Injil kerajaan Allah, menolak Sang Mesias, maka dosa itu tetap ada dalam diri seseorang dan dia tidak akan pernah merasakan kekekalan dalam kerajaan surga. Ada kuasa yang diberikan Allah kepada setiap gerejanya, dan panjenengan itu pemegang kunci kerajaan surga. Amin. Jenengan itu adalah punya kuasa surgawi. Amin. Ini sangat penting kita pahami, teman-teman. Bagaimana kita ketika dipasrahi Tuhan kunci kerajaan surga, kita tahu bagaimana datang dan masuk dalam kerajaan surga hanya melalui Sang Mesias. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus gereja lakukan? Apakah hanya duduk diam menanti waktu itu? Atau kita mau belajar seperti Petrus, sang gereja yang mula-mula, jemaat mula-mula, Rasul Allah yang luar biasa ini, bagaimana dia menyediakan hidupnya untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Dan Petrus pada akhirnya benar-benar menjadi gereja yang berdampak luar biasa. Saudaraku, surga tidak akan pernah bergetar. Surga tidak akan pernah penuh sorak-sorai sukacita hanya karena gerejanya memiliki banyak kekayaan. Tetapi surga akan mengalami sukacita yang luar biasa ketika satu orang mau bertobat. Dimulai dari siapa? Kita. Hiduplah dalam pertobatan. Lakukanlah apa yang diinstruksikan Tuhan. Jadi gereja harus benar-benar mau ambil bagian apa yang menjadi misi Allah, goalnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dengan kita mau ambil bagian, menyediakan hati kita, diri kita, waktu kita untuk melayani Tuhan. Pak Slamet, melayani Tuhan itu capek atau capek, Pak? Capek. Om Danang, lelah atau lelah? Om Rido, letih atau letih? Om Abed, bagaimana Om melayani Tuhan? Lelah enggak? Sangat lelah, sangat letih, sangat capek. Gue nih mendampingi suami melayani, lelah enggak, Bu? Lelah. Fisik juga lelah di rumah. Iya. Bagaimana Adik Abi? Melayani Tuhan lelah enggak? Lelah ya. Jujurlah padaku Om Daniel. Kamu lelah enggak melayani Tuhan? Kadang ada di titik itu enggak? Ya. Kadang pengen berontak ya, pengen lari dari panggilan itu ya kan?
Om Wahyu, kamu merasakan lelah enggak ikut Pak Aan sejak kemarin loh kita di sini? Iya, sangat lelah. Capek ya? Enak di rumah toh? Bisa dengerin musik, bisa nonton film, macam-macam. Ya, saudara dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu memang sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Dan banyak gereja hanya mau menjadi is one my do. Bisa kelihatan? Banyak gereja Tuhan di dunia ini yang hanya menjadi is one my do. Kalau dibahasakan Indonesia, isone my do. Banyak gereja atau jemaat Tuhan yang hanya menjadi pengamat. Perhatikan di televisi, menjadi pengamat politik, menjadi pengamat apapun. Mereka begitu hebatnya, tetapi ketika mereka masuk ke sistem, apakah bisa bekerja dengan sungguh-sungguh? Belum tentu. Nek pengamat itu paling gampang, mengkritisi itu paling gampang. Banyak gereja Tuhan yang hanya mau menjadi seorang penonton. Penonton enak, ndak mau cawe-cawe, penting nonton tok. Banyak gereja atau jemaat yang hanya menjadi penilai. Banyak gereja Tuhan yang hanya ingin menjadi komentator. Kayak bola aja komentator. Wah, nek komentator wah piye pol. Tetapi ketika dia diajak untuk ikut ambil bagian pelayanan, next time sajalah, bulan depan sajalah, selalu beralasan. Harusnya orang Kristen yang seperti itu tahu diri. Bukankah Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam hidupnya? Kenapa selalu semoyo kepada Tuhan? Simpel saja saudara. Tuhan mau mengajak gerejanya untuk ambil bagian apa yang menjadi visi misi Allah. Melayani itu tidak selalu bawa Alkitab. Ketika Anda sebagai anak di dalam rumah tangga menjadi anak yang patuh taat kepada orang tua, itulah melayani. Sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan, dunia ini tidak melihat gereja itu gedungnya, mereknya, enggak. Tapi orang Kristen inilah gereja. Apakah kita sebagai anak-anak Kristen sudah menjadi anak Kristen yang benar-benar menjaga kekudusan dalam hidup kita? Keluarga menjadi sorotan banyak orang. Apakah kita sebagai ayah, sebagai ibu benar-benar berperan sebagaimana mestinya apa yang Alkitab ajarkan? No omah tukaran ae. No omah do kabruk-kabrukan ae. Ora sing ibune, ora sing pakan, ora sing anake tukaran terus. Dan dunia melihat ini. Gereja tetap menjadi sorotan. Melayani tidak harus selalu ikut Pak Aan, pengambilan video kemarin sampai di laut-laut ya, Ridho sampai berdarah-darah ya. Jangan bangga ketika kita lelah melayani Tuhan, amin. Jangan bangga ketika kamu berkeringat melayani Tuhan, amin. Karena Petrus bahkan meneladankan Yesus, meneladankan melayani Tuhan itu sampai berdarah-darah. Jadi kita belum ada apa-apanya saudaraku. Petrus itu melayani Tuhan sampai disalib dengan kepala di bawah. Yesus Mesias meneladankan, melayani, setia melayani sampai memberikan nyawanya untuk kita semua. Ini semakin menjadikan kita semakin untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi gerejanya yang kokoh. Dengan demikian kita benar-benar sesuai dengan apa yang Allah rindukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar meneladani supaya kita menjadi gereja yang kokoh, menjadi orang-orang Kristen yang sejati, jangan sejagung. Tahu maksud saya? Jadi saya akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Jadilah orang Kristen yang sejati, jangan sejagung. Tahu umur jagung panen sejak ditanam? Berapa bulan tak lambat? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, iya. Tapi pohon jati 30 tahun itu belum bisa dipanen. Kalaupun sudah siap dipanen 30 tahun, harus diduduk, itu bahasa Indonesianya apa ya? Diduduk, digali di dekat pohonnya itu, akar-akarnya dipotong dulu sampai pohon ini mati, mengering di tempat itu, masih di tempat itu, baru kemudian bisa diambil pohonnya.
dan pohon jati ini menjadi sangat berkualitas. Harganya pun bernilai tinggi. Kalau dibandingkan dengan jagung ya hanya 3 bulan, ya jauh toh ya. Semakin sulit prosesnya, semakin bernilai harganya. Amin. Semakin kita mengikut Tuhan itu sulit enggak Mbak Api ikut Tuhan? Sulit enggak? Jujur padaku ya pagi ini ya. Sulit enggak mengikuti apa yang Tuhan katakan? Semakin sulit kamu mengikuti Tuhan, percayalah, semakin bernilai diri. Semakin kita sulit mengikut Tuhan dengan banyaknya tantangan, semakin menjadikan kita bernilai di hadapan Tuhan, semakin menjadikan kita berkualitas di hadapan Tuhan, dan semakin menjadikan kita menjadi jemaat yang kokoh seperti yang Tuhan harapkan. Jadi sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang sejagung, tapi jadilah orang Kristen yang sejati, yang berkualitas sampai menutup usia. Kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Di hadapan Tuhan kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Om Slamet akan menutup di dalam doa. Monggo. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan, limpahan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terus Tuhan nyatakan atas kami. Pada pagi siang ini Tuhan, Engkau nyatakan akan
kebaikan-Mu Tuhan atas kami, terlebih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Tuhan, kami bersyukur dan kami sungguh ingin lebih setia kepada-Mu Tuhan. Kami ingin bukan hanya menjadi yang sejago, tetapi ingin menjadi yang sejati Tuhan, jadi milik Tuhan sampai Tuhan memanggil hidup kami. Mampukan kami Tuhan terus melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami Yesus, mampukan kami Roh Kudus, apa yang Tuhan perintahkan menjadi jemaat-Mu, menjadi gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang dilihat banyak orang, menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya. Tuhan terus beracara, berkati kami semua, Bapak Pendeta, juga saudara-saudara kami yang lain pada saat ini. Tuhan senantiasa perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kami. Banyak tantangan, hambatan Tuhan jika kami mengikut Engkau, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, memampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dosa kesalahan dalam kami mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin.